Kemudian saya selalu menekankan pada teman-teman, ya kan, banyak teman-teman ini frustasi. Walaupun pembelaannya kita di atas angin, rata-rata pembelaan kita itu di atas angin. Di atas angin itu dalam arti kita menunjukkan kebenaran-kebenaran dan bukti-bukti bahwa kita yang benar. Tapi tetap dihukum. Saya kehilangan banyak teman-teman itu, coba bayangkan. Seperti tadi teman-teman katakan. Biasanya orang ditarget dengan pasal tertentu, tetapi disidangkan dengan pasal lain. Padahal dia ditersangkakan dengan pasal A, disidangkan dengan pasal B. Ini jelas-jelas melanggar KUHP. Bagaimana dua alat bukti pada perkara itu? Perkara pemerkosaan ternyata sidangnya masalah maling sepeda motor. Ini sudah sering terjadi yang kami hadapi di lapangan. Apalagi dengan adanya HP itu, HP disita, orangnya ditersangkakan, kemudian dicari-cari apa yang ada di dalam HP itu. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat, itu masih sekaitan dengan persidangan si Sugi Nur. Dan baru-baru ini si Sugi Nur sudah divonis selama 6 tahun penjara. Tetapi untuk kali ini sahabat-sahabat itu ada kekecewaan lah ya dari para pendukung mereka yang menganggap bahwa mereka selama ini di dalam memberikan pembelaan itu rata-rata di atas angin katanya. Nah itu sahabat-sahabat, tetapi malah kok dijatuhi hukuman, tidak ada yang bisa dibebaskan sahabat-sahabat apa yang dia bela, dan akhirnya mereka ya pesimis atas apa yang dia lakukan. Nah sehingga dia hanya menyampaikan bahwa ini memang desain dan ini karena dilakukan yang disebut sebagai kriminalisasi ulama. Nah itu sahabat-sahabat, tetapi pada dasarnya dia sangat kecewa betul, berat terhadap apa yang terjadi di persidangan yang selama ini dia lakukan sahabat-sahabat. Dan seperti apa kekecewaan mereka, mari kita lihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya tidak perlu pembukaan, to the point aja. Sebenarnya, ya kan, kita perlu sadari para lawyer ini, para advokat ini, itu adalah petugas negara, bukan swasta. Jadi kita itu di bawah Mahkamah Agung, dan kita ada undang-undangnya. Memang kita di luar birokrasi, tetapi kita diberi kewenangan oleh negara sebagai penegak hukum. Seperti notaris. Kenapa notaris itu stempelnya burung Garuda? Karena dia sama dengan menteri. Gitu loh. Jadi kadang-kadang banyak teman-teman tidak paham dan dalam menghadapi khususnya yang junior ya, kalau senior insya Allah sudah paham, yang menghadapi petugas negara lainnya itu seolah-olah kita ini adalah orang yang ya diusir di ini dan sebagainya. Kalau saya anti itu, jam berapapun juga saya mau masuk Mabes Polri, saya masuk Mabes Polri, masuk kejaksaan saya masuk, ketahanan pun saya masuk. Sampai tahanan, oh ini bukan waktu besuk. Nah, ngerti nggak mereka itu hukum? Ya kan? Seperti kemarin contohnya. Kemarin itu saya kunjungi Ustadz Farid Ogbah. Kebetulan alhamdulillah beliau sudah dipindahkan di Gunung Cindur. Dan dua ustadz lainnya, Ustadz Anung dan satunya lagi Ustadz An-Najah, itu dipindahkan di Kerawang. Saya sampai bertanya kenapa Ustadz dibedakan harus di Gunung Sindur. Katanya diberi misi untuk menasihati orang-orang di dalam itu. Katanya konon kabarnya begitu. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Ya kan? Kemudian saya selalu menekankan pada teman-teman, ya kan? Banyak teman-teman ini frustasi. Walaupun pembelaannya kita di atas angin, rata-rata pembelaan kita itu di atas angin. Di atas angin itu dalam arti kita menunjukkan kebenaran-kebenaran dan bukti-bukti bahwa kita yang benar. Tapi tetap dihukum. Saya kehilangan banyak teman-teman itu frustasi gara-gara begitu. Saya bilang jangan. Kalian harus bersyukur bahwa profesi yang luar biasa, profesi yang istilahnya yang bisa dikatakan masuk di dalam kategori jihad, itu adalah lawyer.
Belum tentu profesi lain diberi kesempatan yang sama. Kemudian, anggapan dugaan kriminalisasi memang benar menurut saya. Kami yang di lapangan, Pak Juju, saya, saudara kami Ajis, kemudian Ahmad juga, di lapangan kita yang berhadapan langsung. Memang betul kriminalisasi. Nah, itu tadi sahabat-sahabat, bisa dilihat ya, bagaimana mereka merasa hype, merasa hero, tetapi di setiap ujung-ujung persidangannya dia keok juga. Dan merasa dirinya yang dalam melakukan pembelaan itu betul-betul sudah maksimal, tetapi klaimnya itu dijatuhi hukuman, sahabat-sahabat. Nah, saya kira seharusnya ini hanya sekedar masukan ya, diterima atau tidak ya itu. Tetapi ini kan harus menjadi introspeksi diri di dalam memberikan pelayanan-pelayanan hukum terhadap klien yang dia dampingi. Yang jadi persoalan adalah setiap melakukan pendampingan itu dilarikan kepada rejim yang salah, sahabat-sahabat. Nah, kan di situ sebenarnya persoalannya. Jadi di luar dari konteks apa yang disidangkan. Saya ambilkan satu contoh, misalnya soal kasus Sugih Nur yang kebohongan itu. Yang dianggap bahwa Pak Jokowi itu tidak pernah datang di persidangan untuk membawa ijazah aslinya. Tetapi sebenarnya yang dituduhkan itu adalah soal penyebaran kebohongan itu tadi. Nah, seharusnya mereka itu harus dengan cepat, dengan benar memberikan pembelaan atau menghadirkan bukti-bukti bahwa dia tidak bohong itu. Contoh, si Sugih Nur menyampaikan bahwa ijazah asli Pak Jokowi itu adalah palsu. Nah, seharusnya si Bambang Tri dan si Sugih Nur dan pengacaranya harus mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Anggaplah fotokopian, anggaplah ijazah, atau anggaplah mendatangi sekolahnya untuk melakukan wawancara gitu, atau mencari orang yang mau bicara soal ijazah Pak Jokowi. Tetapi kan tidak ada, masa harus dibebaskan? Nah, begitu sahabat-sahabat. Tetapi kan lagi-lagi ini hanya dimanfaatkan dalam rangka untuk melakukan narasi, membangun narasi di tengah-tengah masyarakat bahwa memang Pak Jokowi itu ijazahnya palsu, dan itu yang keliru. Itu yang salah, sahabat-sahabat. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.